Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih izinkan kita bersua di channel ini. Doa kita semoga hari-hari kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas lebih dalam tentang IC charger BQ24741 atau BQ24742, kita akan informasikan terlebih dahulu kondisi kapan proses charging bisa berjalan pada IC ini dan kapan tidak bisa berjalan pada rangkaian yang menggunakan IC model ini. Semoga ini bisa membantu kamu yang sedang analisa motherboard laptop yang kebetulan menggunakan IC charger dengan model yang sama. Proses charging pada rangkaian tersebut bisa berjalan jika 1. Pin CE high. Maksudnya adalah pada pin CE kita bisa menemukan adanya tegangan dan tidak 0 volt. Kemudian yang kedua, adaptor atau charger terdeteksi dan tidak over voltage atau tegangannya tidak terlalu tinggi, tidak melebihi batas tegangan maksimal yang diizinkan. Tentu saja ini wajib ya. Lalu bagaimana bisa terdeteksi? Kemarin kita sudah bahas tentang pin AC-DAT. Nah, pin inilah yang mendeteksi adaptor atau charger dan mendeteksi nilai tegangannya. Jika tegangannya dari charger 30% lebih tinggi dari batas maksimalnya, maka proses charging tidak bisa berjalan karena ini terdeteksi sebagai over voltage. Kemudian yang ketiga, tegangan charger lebih tinggi dari tegangan baterai. Pasti yang ini ya, tentu saja harus lebih tinggi karena jika lebih rendah tentu tidak bisa mengisi baterai. Kemudian yang keempat, tegangan pada pin VREF dan REC-N muncul setidaknya 90%, 3.3 volt untuk VREF dan 6 volt untuk REC-N. Kemudian yang kelima, sensor suhu pada baterai aman, tidak menunjukkan sinyal overheat. Yang keenam, frekuensi terprogram sesuai dengan yang diinginkan. Untuk yang satu ini ada di pin F-set. Untuk peralatan yang minim kita hanya perlu memastikan saja nilai resistor pada pin tersebut. Selama sesuai dengan yang ada di skema laptopnya, maka bisa dianggap aman. Setidaknya 90% aman. Yang perlu kita ketahui lagi adalah ada jeda antara saat charger terdeteksi atau adapter terdeteksi dan saat dimulainya proses charging. Jeda ini tidak terlalu lama karena hanya sekitar 2 milidetik saja. Jika kita sudah tahu kapan proses charging bisa berjalan dengan normal, maka tentu saja kondisi sebaliknya dari poin-poin di atas akan menyebabkan gagalnya proses charging. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.